Pak Desmond, Komrad Desmond. Berikutnya, nah ini baru sampai Tiko, Adinda Habib, Dr. Habibur Rahman SHMH. Kami persilahkan. Jam 8 udah. Terima kasih pimpinan. Tentu kita menghormati pimpinan yang menggunakan hak prerogatifnya. Walaupun ada regulasi, tentu persaudaraan dan senioritas lebih berharga bagi saya. Saya menghormati para senior. Rekan-rekan pimpinan dan anggota sekalian, Pak Kapolri beserta jajaran, saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat semua. Ya. Jadi Pak Kapolri, kalau saya diajarin pimpinan saya Pak Prabowo, ya, kalau pendekar itu jatuh biasa, dipukul biasa, tapi kuncinya adalah bagaimana reaksi ketika kita jatuh dan atau ketika kita dipukul. Reaksi, ya, kalau soal reaksi, saya pikir di kejadian ini namanya fenomena oknum, mau banyak mau sedikit itu pasti ada di mana-mana. Ya. Dan suatu saat terjadi seperti kayak peristiwa Duren 3 ini, ya saya pikir itu keniscayaan yang mungkin saja terjadi di semua institusi. Tapi reaksi Pak Kapolri beserta jajaran ini yang saya lihat ada hadir semua di sini di barisan depan terutama, luar biasa Pak. Ya. Jurus pertama ya, kalau pendekar tuh saya lihat tuh membentuk tim sus. Kemudian jurus yang kedua melibatkan pihak eksternal, Komnas HAM, Kompolnas ya untuk melakukan pengawasan. Jurus ketiga mengupdate kepada publik. Hampir setiap hari kami diupdate. Yang resmi maupun yang enggak resmi, yang by Japri oleh teman-teman ini. Ya, hasilnya puluhan orang ditindak baik secara etik maupun secara hukum. Nah, jadi orang bilang ini momentum bagi Polri untuk melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Jadi kalau mengacu kepada hasil survei sebelum peristiwa ini terjadi, survei citra Polri memang tinggi, memang sudah tinggi. Jadi menurut saya sederhana. Momentum itu dimulai dengan bagaimana mengungkap kasus ini tanpa adanya diskriminasi, Pak. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan ada yang quote and quote diselamatkan. Karena pasti akan tercium baik mulai dari internal maupun sampai ke kami ke eksternal. Dan di sisi lain juga jangan sampai latah dan gebiah uyah, Pak. Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya tidak sesuai lebih berat. Kurang lebih seperti itu. Soal motif dan latar belakang Pak Kapolri, bagi kami ini agak menjadi ganjalan. Selama ini yang menjadi referensi hanya pernyataan FS bahwa itu terkait dengan martabat keluarga. Padahal kan di situ ada saksi-saksi lain, saya pikir yang juga bisa memberikan informasi awal kepada publik. Karena penting Pak, semua tindak pidana itu motif saya pikir penting. Memang akan dibuka di persidangan, tapi akan bagus ya Pak ya. Juga dimulai disonding mulai saat ini. Karena berkembangnya kemana-mana Pak Kapolri. Bahwa penembakan dipicu karena misalnya ada masalah yang lebih besar, ingin membongkar perkara yang lebih besar dan lain sebagainya ya. Termasuk soal bunker-bunker itu yang jadi viral. Saya nggak ngerti itu uangnya uang monopoli atau uang beneran ya. Dan bunkernya di mana, tapi itu ada semacam gerakan yang mengkait-kaitkan dengan persoalan Pak Ferdisambo ini karena motifnya nggak clear Pak. Saya pikir nggak ada salahnya Pak disampaikan ya lebih awal soal motif atau latar belakang. Jadi tentu Pak masih kembali terkait respon, kami mendukung ya sepenuh hati kebijakan Pak Kapolri untuk memberantas penyakit masyarakat, ya, terutama judi, ya, narkoba. Judi online itu Pak, saya tadi dipesan khusus dari ibu-ibu di dapil saya Jakarta Timur.
online itu jangan dianggap remeh, Pak. Itu hampir bisa menjangkau semua kalangan, semua usia. Pakai handphone yang murahan bisa main judi online. Sikat Pak, habis Pak, kami dukung ya. Kalau ada hambatan secara regulasi bisa disampaikan ke kita cari solusinya. Mungkin itu dari saya, maju terus Pak Kapolri dan jajarannya ini ya. Sukses, semoga badai ini bisa segera berlalu dan keadilan bagi korban, keluarga korban bisa didapatkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan Pak Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang hadir pada hari ini. Ya, Pak Kapolri, ya. Kita semua di sini pasti sedih. Sedih atas adanya peristiwa ini. Saya sayang sama Polri, ya. Dan karena sayang inilah kemudian menjadi sedih adanya peristiwa ini karena akan mempengaruhi juga tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Karena itu harapannya tentu kita ingin ini segera dibereskan, dituntaskan dan kemudian dibenahi. Dan harapan itu saat ini ada pada Pak Kapolri. Kita menaruh harapan besar di pundak Pak Kapolri. Nah, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini ada dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah pembunuhan Brigadir Yosua dan peristiwa yang kedua adalah rekayasa kasus atau obstruction of justice. Untuk yang pidana ini sedang berjalan. Nah, untuk yang rekayasa ini, Pak Kapolri, ini kan akan berujung pada dua hal. Bisa berujung ke pidana dan juga berujung ke pelanggaran etik. Nah, tentunya untuk yang pidana ini kita harus bisa pilah-pilah mana yang pure pidana saja, pidana dan etik ya, dan kemudian yang pure etik saja. Untuk yang pidana tentu kita harus terapkan pada orang-orang yang memang sejak awal dia mengetahui dan sengaja untuk terlibat dalam melakukan rekayasa kasus ini. Nah, ini tidak ada ampun Pak Kapolri, ini harus kita pidanakan dan bahkan kita pecat. Ya. Nah, yang kedua, ada juga personal-personal yang mungkin terlibat dalam proses rekayasa kasus ini yang sebenarnya tidak tahu sejak awal peristiwanya, ya, tapi karena melakukan unprofessional conduct, ya, kemudian juga harus dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, jadi pemilihan ini menurut saya menjadi penting dan untuk transparansi, ya mungkin ada waktunya nanti Pak Kapolri bisa menjelaskan mana-mana saja yang kemudian akan masuk ke pidana dan mana-mana saja yang kemudian hanya sebatas etik karena unprofessional conduct tadi. Kalau kita lihat dari 97 nama yang terperiksa, yang kemudian 35 diantaranya kemudian berproses, ini sebenarnya banyak personal-personal yang punya prestasi. Saya lihat dari nama-namanya sebenarnya punya prestasi. Namun sangat disayangkan akhirnya harus terlibat dalam kasus ini. Ya, meskipun sudah ada prestasi tapi kita harus tindak tegas juga Pak Kapolri. Ya, ini memberikan pesan kepada seluruh personal Polri di seluruh daerah bahwa jangan sekali-sekali melakukan rekayasa kasus. Karena pimpinan Polri tidak akan memberikan ampun pada tindakan rekayasa kasus. Pesannya itu harus jelas dan terang. Nah, sekarang Pak Kapolri, ini ada problem menurut saya yang sangat besar. Problem terkait dengan kultur. Kalau kita lihat, kita membayangkan saja Pak Kapolri, andaikan saja ketika peristiwa ini terjadi, ya, si pelakunya punya jiwa satria. Ya, mungkin karena emosi atau ada motif lainnya, nanti juga kita mintakan penjelasannya. Kemudian terjadi pembunuhan. Kalau pelakunya ini punya jiwa satria, dia akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pembunuhan. Saya bersalah dan saya siap bertanggung jawab. Nah, tapi sayangnya kemudian jiwa satria itu tidak ada. Dan akhirnya menjadi seperti ini.
Sehingga kultur tribratannya ini juga harus kita pertanyakan Pak Kapolri. Pesannya juga harus sampai kepada seluruh personel Polri. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus berjiwa satria, siap untuk menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Pesan itu harus jelas sekali. Yang kedua, problem budaya terkait dengan peristiwa rekayasa kasus ini. Ya. Menjadi pertanyaan Pak Kapolri, ketika personel-personel yang terlibat dalam rekayasa kasus ini tidak menggunakan diskresinya untuk menolak perintah untuk melakukan satu kejahatan. Rekayasa kasus ini kan kejahatan. Padahal doktrinnya personel Polri itu punya diskresi apabila ada suatu perintah yang dia melawan hukum. Nah, kultur ini harus kita perbaiki Pak Kapolri. Yang berikutnya juga kalau kita lihat yang terlibat cukup banyak. Ini menjadi pertanyaan apakah memang sudah juga menjadi kultur bahwa saling bantu-membantu dalam kejahatan ini bisa terjadi. Nah, ini juga harus kita perbaiki. Harus kita telaah kenapa ini bisa terjadi. Menutup-nutup kasus, ya bekerja sama untuk bahu-membahu melakukan rekayasa ini. Nah, ini problemnya kultur. Oleh karena itu Pak Kapolri, kita harus bisa berikan pesan-pesan ini kepada seluruh personel. Yang berikutnya tantangan. Tentu tantangan yang utama adalah bagaimana penuntasan kasus ini berjalan dengan baik. Ya. Profesionalitas sangat dibutuhkan. Profesionalitas ini menyangkut pada bagaimana kemudian jalannya penanganan kasus ini tidak boleh ada sedikit pun yang janggal. Tidak ada boleh sedikit pun yang menyisakan pertanyaan-pertanyaan publik tidak terjawab. Nah, oleh karena itulah maka pendekatan scientific investigation, kemudian bagaimana kita menyusun konstruksi perkaranya seperti apa, itu penting sekali untuk dilakukan. Yang kedua juga integritas. Integritas dalam penanganan dan transparansi. Ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan itu pertanyaannya Pak Kapolri, ada beberapa waktu lalu atau kemarin tepatnya, ada seorang ahli forensik digital, Pak Abimanyu Wahyu Widayat, ya, di dalam keterangannya di Kompas TV, ya, sempat menyampaikan analisisnya mengenai CCTV yang beredar di media. Ya. Saya tidak tahu apakah CCTV yang beredar di media itu yang akan menjadi bukti, saya tidak tahu. Itu tentu kewenangan penyidik. Tapi perlu diperhatikan dan dicermati Pak Kapolri, ya. Dalam analisis dari Abimanyu Wahyu Widayat tersebut mengatakan bahwa CCTV yang beredar di media tersebut itu pun juga tidak orisinil atau mengalami editan. Nah, apabila yang beredar di media tersebut memang ada proses editnya, tidak orisinal sebagainya, mohon benar-benar dicermati. Jangan sampai kemudian ketika kita ingin membongkar rekayasa kasus, tapi bukti yang kita pakai tidak otentik. Ya. Nah, itu mohon dicermati. Saya tidak tahu apakah yang beredar itu jadi bukti atau tidak, tapi mohon ada pencermatan terhadap CCTV, karena CCTV adalah kunci dari pembongkaran kasus ini. 7 menit. Yang kedua, dua lagi poin pimpinan. 7 menit. menit. Satu menit. Satu lagi ya. Siap. Yang kedua harus cepat penanganannya Pak. Karena semakin dia waktunya bertambah, maka banyak pihak yang akan melempar berbagai isu dan asumsi. Ya. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, beredar juga diagram-diagram macam-macam. Ya. Yang kalau kita lihat bentuk diagramnya itu, ya karena saya lawyer dulunya sebelum jadi anggota DPR, itu diagram yang biasa dipakai kalau gelar perkara. Jadi timbul pertanyaan, jangan-jangan diagram itu munculnya juga dari dalam. Nah, oleh karena itu cepat penanganannya akan lebih baik. Dan yang terakhir Pak Kapolri, kita ingin Polri solid. Karena itu Pak Kapolri sebagai masinis harus bisa menjadi masinis dari satu lokomotif. Jadi di Polri harus hanya ada satu lokomotif dan semua ikut dalam gerbong itu. Kalau ada yang di luar gerbong itu harus ditertibkan Pak Kapolri.
Itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.